Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Camparanik datang ke kediaman Damasoka guna mengadukan apa yang dia alami. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Camparanik dengan sikap malu-malu dan kegenit-genitan memperlonggar bul kain yang melekat di tubuhnya hingga kain itu merosot sampai ke pangkal pahanya. Buset, tubuhmu masih semulus dulu juga, kata Damasoka pula sambil tertawa mengekeh. Meskipun sesungguhnya keadaan tubuh Camparanik telah dibalut dengan kulit-kulit loyo dan keriput. Camparanik mencubit lengan Damasoka. Damasoka menangkap lengan nenek-nenek itu lalu menciuminya. Ih, genit kau Soka, genit, obati dulu pinggulku, kata Camparanik pula seraya menarik tangannya dan menjiwir telinga Damasoka. Laki-laki tua itu tertawa mengekeh dan dengan tangan kanannya dibelainya pinggul Camparanik yang agak kebiru-biruan. Camparanik menggeliat kegelian. Darah tuanya hangat. Kulitnya yang lembek berkeriput jadi bergetar oleh sentuhan tangan Damasoka. Bagaimana rasanya sekarang? Bertanya Damasoka setelah mengusap-usap beberapa lamanya. Agak mendingan. Usaplah terus Soka. Usaplah terus. Bisik si nenek bermata satu penuh lirih. Jika saat itu ada orang ketiga di situ, pastilah dia akan merasa amat jijik melihat tingkah laku kedua manusia tua bangka ini. Dan Damasoka terus juga mengusap pinggul Camparanik. Bahkan tangannya kemudian bergerak mengelus perut Camparanik hingga nenek-nenek ini menggeliat kegelian dan menundukkan kepalanya menggigit tengkuk Damasoka. Damasoka memekik kecil. Tangannya lebih berani lagi menyelusur ke bawah pusat si nenek. Camparanik terpekik dan meloncat dari kursinya. Kainnya merosot lepas dan jatuh ke lantai. Tanpa mempedulikan kain itu dalam keadaan setengah. Begitu dia lari ke dalam kamar, hidung Damasoka kembang kempis, mulutnya komat kamit dan matanya yang hitam bersinar-sinar, dengan tubuh bergetar yang menyusul masuk ke dalam. Pendekar 212 Wiro Sablong berhenti di tepi lembah itu. Dia duduk di sebuah batu dan memandang berkeliling. Bagus sekali pemandangannya yang terhampar di bawah lembah. Jauh di sebelah timur kelihatan menjulang puncak sebuah gunung. Di barat menghampar sawah yang tengah menguning tak ubahnya seperti hamparan permadani raksasa. Ketika dia memandang ke bawah lembah, tampaklah sebuah telaga yang dikelilingin oleh pohon-pohon besar berdaun rimbun hingga suasana di situ kelihatan sejuk sekali. Wiro berdiri dan memutuskan untuk pergi ke telaga itu guna mandi agar tubuhnya lebih segar. Kira-kira 200 langkah dari telaga itu, tiba-tiba mendengar suara orang tertawa gelak-gelak. Lalu suara orang terjun ke dalam telaga dan bersimbur-simburan air. Pasti ada sepasang muda-mudi yang tengah mandi di sana, pikir Wiro. Dia bermaksud untuk membatalkan niatnya pergi mandi karena tak ingin mengganggu pasangannya yang tengah bergembira itu. Lalu didengarnya lagi suara tertawa gelak-gelak. Wiro tak jadi memutar langkahnya. Suara tertawa itu agak aneh, bukan suara tertawa sepasang muda-mudi. Akhirnya, dengan hati bertanya-tanya dan ingin tahu
Wiro meneruskan langkahnya menuju tepi telaga. Kira-kira 20 langkah dari tepi telaga, Wiro menyeruakan semak belukar dan memandang ke depan. Terkejutlah murid Eyang Sinto gendeng ini sewaktu menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Matanya terbuka lebar-lebar, mulutnya menganga. Di situ, di tepi telaga, seorang nenek-nenek tua goyangkan pinggulnya. Ah, gila, betul-betul gila, kata Wiro dan cepat-cepat dipalingkannya kepalanya. Hampir sepeminuman teh lewat, perlahan-lahan Wiro memalingkan kepalanya. Hah, setan alas. Pendekar 212 cepat-cepat memutar tubuh kembali. Semula disangkanya adegan kotor itu telah berakhir. Tetapi sewaktu barusan dia menoleh, ternyata adegan yang dilihatnya lebih kotor dan lebih gila lagi. Kalau tadi si kakek yang dilihatnya berada di sebelah atas, kini malah tampak si nenek yang tengah memperkuda laki-laki tua itu sambil tertawa-tawa sambil menyeringai-nyeringai. Geblek ah, biar ku lempar mereka dengan umbi keladi hutan ini, kata Wiro dalam hati. Lalu dibetotnya sebatang pohon keladi. Ketika hendak dilemparkannya ke arah dua insan yang tengah lupa daratan itu, terpikir oleh si pemuda bukan mustahil kedua kakek nenek itu adalah suami istri dan adalah berdosa serta tidak sopan sekali kalau dia mengganggu kesenangan mereka. Akhirnya, dengan memandang ke jurusan lain, Wiro menunggu. Tak berapa lama kemudian, ketika Wiro memalingkan kepalanya kembali, dilacak kedua orang itu terbaring berdampingan di tanah dan bercakap-cakap dengan suara perlahan. Diam-diam, Wiro melangkah mendekati mereka. Kita mandi lagi, Soka, terdengar suara si nenek. Ah, buset, sebentar lagi lah, tubuhku masih keringetan, saus si kakek dan si nenek tertawa cekikikan. 6 bulan, Soka. Sudah, jangan sebut lagi masa itu. Kau mau bikin aku benar-benar lumpuh apa? Si nenek tertawa lagi macam tadi. Lewat beberapa saat si nenek membuka suara kembali. Kita cari anak itu dulu atau pergi ke tempat si Munding Wirya lebih dulu. Pendekar 212 Wiro Sablong di tempat persembunyiannya merasa terkejut sewaktu mendengar nama Munding Wirya disebut-sebut. Hah? Dipertajamnya telinganya, lalu didengarnya laki-laki tua yang dipanggilnya Soka itu menjawab. Tempatnya si Munding sudah jelas. Bagus ya, kita datangi dulu dia. Hah, betul. Lebih cepat ya, Mak. Lebih baik. Kalau tidak, gara-gara tua bangka itu, pasti calon muridku tak akan dilarikan orang. Wiro mengkernyitkan kening. Tiba-tiba, kedua orang tua renta itu berdiri dan sambil bergandengan tangan lari ke telaga, terjun ke dalam air dan bergelut lagi seperti tadi. Sewaktu matahari telah jauh condong ke barat, barulah kedua kakek nenek yang bukan lain Damasoka dan Camparanik adanya mengambil pakaian masing-masing, mengenakannya, lalu laksana terbang lari ke jurusan timur. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro Sablong segera berkelebat mengikuti keduanya. Dari perbenjaraan kedua tua renta itu tadi, Wiro tahu bahwa mereka mempunyai maksud jahat terhadap Munding Wirya. Tetapi, baru saja pendekar 212 menggerakkan kakinya, dia dikejutkan oleh satu suara yang menggap-menggap. Saudara, tolonglah. Wiro berpaling. Semak belukar di sampingnya tiba-tiba tersibak dan seorang laki-laki melangkah tertati-tati sambil memegangi dadanya yang berumuran darah. Pada bahunya ada sebuah kantung kulit. Saudara. Laki-laki itu hampir terjatuh menyungkur tanah kalau Wiro tidak memegang baunya dengan cepat. Wiro segera hendak memeriksa luka di dada laki-laki itu sewaktu tiba-tiba sekali 5 orang berpakaian serba hitam bertampang buas menyeruak dari balik semak belukar. Salah satu di antaranya memegang sebatang golok yang basah oleh darah. Karena tak sempat memberi pertolongan lebih lanjut, Wiro segera menotok urat besar di leher laki-laki yang di hadapannya, membarikannya di tanah lalu berdiri dengan cepat. Siapakah laki-laki yang tiba-tiba minta tolong pada Wiro Sablong alias pendekar kapak maut naga geni 212 itu? Bukan jawabannya.
video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.